Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman Gizi 2018. Gimana kabarnya? Sehat ya? Jangan lupa nonton video ini sambil sarapan ya, sampai jam 9. Kalau udah lebih dari jam 9 namanya bukan sarapan lagi, tapi brunch, breakfast and lunch. Oke, baik. Untuk pertemuan keempat ya, hari ini yaitu mata kuliah Ekonomi, Pangan, dan Gizi. Kita akan membahas terkait elastisitas dan proyeksi konsumsi pangan. Jadi ini merupakan bagian pertama, yaitu terkait elastisitas. Nanti di minggu depan baru kita membicarakan terkait proyeksi konsumsi pangan. Oke, ini saya share dulu. Oke, semuanya sudah bisa melihat ya? Oke, baik. Oke. Ya, jadi untuk ini mungkin akan sedikit ada banyak rumus-rumus ya, tapi teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman nggak perlu menghafalkan rumusnya mungkin ya. Jadi nanti ketika ujian pun rumusnya akan saya sertakan ya. Jadi teman-teman tinggal menggunakan, tapi mungkin menyertakannya nggak asal saya sertakan aja ya. Jadi ada nanti beberapa rumus, nanti teman-teman memilih kalau case-nya seperti ini, kalau soalnya seperti ini, cocok rumus yang mana kayak gitu ya. Oke, jadi ini adalah elastisitas dan proyeksi konsumsi pangan dan gizi. Hari ini kita akan berbicara terkait elastisitasnya saja. Oke. Jadi yang pertama adalah elastisitas harga. Pokok bahasannya kita akan membahas terkait definisinya, ya. Kemudian jenis dan konsep dari elastisitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas itu. Oke, sebentar. Baik. Oke, jadi pertama yaitu definisi terkait elastisitas itu sendiri ya. Jadi apa sih sebenarnya elastisitas itu? Coba, kalau dari kata-kata elastis, apakah dia adalah pir? Jadi pir kemudian yang dia elastis bisa memanjang, bisa memendek, terus kayak apa namanya karet juga. Apakah elastis yang disebut di sini adalah karet gitu ya? Jadi dia fleksibel ya. Nah, jadi elastisitas yang kita bicarakan di sini adalah terkait hubungannya dengan harga. Kemudian ini supply dan ini demand. Ya, jadi supply ini adalah penawarannya, demand ini adalah permintaannya, dan ini kuantitasnya. Oke, jadi ini pertanyaan sederhana. Coba saya mau brainstorming dulu teman-teman ya. Jadi kalau harga beras itu naik 1% saja, 1% aja ya, permintaannya gimana? Naik atau turun? Coba sebut dulu. Oke, sudah? Udah di-keep ya? Ditulis kalau perlu ya. Kalau penawarannya gimana? Naik atau turun? Oke. Ya, tulis dulu. Oke, baik. Pertanyaan kedua, kalau ada suatu perusahaan namanya Honda ya, nama merek kereta ya, menaikkan harga motor itu atau harga keretanya itu 5% gitu. Nah, sepeda motornya itu akan dibeli dalam jumlah banyak atau sedikit? Dan penghasilan perusahaannya itu akan naik atau justru akan turun? Oke, tulis dulu. Sudah? Oke, ini nggak ada pertanyaan benar atau salah ya, jadi silakan ditebak aja. Oke, jadi sebelum kita menjawab ke sana, kita harus tahu dulu nih apa arti dari elastisitas. Jadi benar ya, seperti contohnya tadi, elastisitas itu seperti karet ya, dia itu bisa lentur. Ya, jadi bisa memanjang, bisa memendek, bisa membesar, bisa mengecil. Ya, dia itu namanya itu peka.
Jadi kalau misalnya apa namanya teman-teman di sini punya gebetan atau punya pacar gitu ya, terus dia itu sweet banget, peka banget, ya berarti dia elastis banget kayak gitu ya. Nah, dan suatu barang itu ketika dia itu apa harganya naik atau turun, permintaannya naik atau turun, penawarannya naik atau turun, dia itu responnya itu akan berbeda gitu. Jadi ketika ada perubahan harga, baik harganya menurun atau meningkat, dia itu responnya terhadap permintaan ya, respon terhadap permintaan dan penawaran ini itu akan berbeda gitu. Nah, jadi bisa kita artikan bahwa elastisitas harga itu merupakan derajat kepekaan yang berbeda-beda antara barang yang satu dengan yang lainnya, gitu ya. Jadi dia itu tergantung sama harganya itu, gitu. Apakah tetap, ataukah naik, ataukah turun. Nah, ada dua term ya atau dua dua apa ya sebutan ya. Yang pertama adalah barang yang elastis, ya, dan barang yang tidak elastis. Yang disebut barang elastis itu kalau perubahannya itu kecil ya, kecil, tapi dia menimbulkan perubahan yang besar terhadap jumlah barang yang ditawarkan atau diminta gitu. Jadi misalnya nih, kalian punya gebetan ya atau teman dekat lah gitu ya atau pacar mungkin ya, suami ya. Jadi kalau ada perubahan yang kecil aja gitu ya terhadap suatu hal gitu ya misalnya, terus tiba-tiba dia sikapnya berubah yang besar. Nah, artinya dia itu orang yang elastis kayak gitu aja ya. Nah, sedangkan apa itu nggak elastis? Nggak elastis itu kalau ada perubahan yang besar gitu ya, tapi permintaan dan penawarnya itu nggak berubah banyak. Contohnya kayak tadi lagi, kalau kalian punya pacar atau gebetan atau suami gitu ya, ketika ada suatu peristiwa yang besar banget gitu, yang jeng 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 gitu, tetapi dia itu lempeng-lempeng aja, nggak ada berubah sifatnya dia, nggak ada respon gitu, gitu misalnya ya, itu artinya tidak elastis. Jadi dia manusia yang tidak elastis, kayak gitu ya. Itu perumpamaan aja. Nah, di sini tabelnya, jadi ketika dia perubahan harganya itu besar ya, perubahan harganya itu kecil dan perubahan atau adanya perubahan pada permintaan dan penawaran itu besar, dia sifatnya adalah elastis. Sedangkan kalau perubahan harganya besar tapi tidak ada perubahan atau kecil aja perubahannya, itu barangnya sifatnya tidak elastis. Oke? Sampai sini ya, paham ya? Oke, kalau misalnya tidak paham, silakan dituliskan dulu pertanyaannya. Oke, baik. Saya lanjut ya. Bisa di-post gitu kalau misalnya mau nulis. Yang kedua adalah kita bahas tentang jenis dan konsep dari elastisitas. Jenis elastisitas itu banyak, teman-teman. Yang pertama yaitu permintaan, silang, elastisitas penawaran, dan pendapatan. Jadi, nggak mulu ketika kita bicarakan penawaran dan permintaan ini hanya ada dua elastisitas, yaitu penawaran dan permintaan. Enggak, tapi juga ada elastisitas silang dan elastisitas pendapatan. Gitu. Nah, yang pertama adalah elastisitas permintaan. Jadi elastisitas permintaan ini dia itu mengukur perubahan permintaan. Jadi permintaan itu akan berubah ketika ada berubah harga. Jadi harga berubah, permintaan berubah, gitu. Biasanya dinyatakan dengan ED, elastisitas demand. Ya, demand itu adalah permintaan. Nah, dinyatakan dalam bentuk persentase, gitu. Rumusnya ini ya, persen dari perubahan jumlah barang yang diterima dibagi sama persen perubahan harga barang tersebut. Jadi persen perubahan jumlah yang diterima dibagi sama persen perubahan harga tersebut. Atau rumus lainnya, ED ini apa namanya perubahan ya delta Q itu quantity ya dibagi sama Q dibagi kembali delta P itu price atau harga dibagi sama P atau rumusnya mudahnya seperti ini ya.
Jadi kalau di sini itu artinya bahwa delta Q besarnya perubahan jumlah harga dibagi sama besarnya perubahan jumlah, tadi permintaan ya, jumlah barang dibagi sama perubahan jumlah harga atau perubahan harga ya, dikali sama harga dan dibagi barang. Jadi yang di sini itu adalah Q2 ya, Q2 itu jadi dari katakan gini, perubahannya itu dari A1 ke A2. Berarti kalau mau cari deltanya, artinya A2 dikurangi A1. Betul? Nah, kalau delta P berarti perubahan harganya dari P1 ke P2. Berarti kalau kita mau cari deltanya atau selisihnya ya, itu berarti P2 dikurangi P1. Betul? Nah, sedangkan P di sini dan Q di sini itu adalah P1 dan ini adalah P2. Oke, mari kita ke contoh. Biar gampang ya. Nah, ini ada harga singkong, harganya 4,5 per kilo. Yang diminta 500, tapi ketika harganya naik 1.000 menjadi 5,5 per kilo, maka yang diminta menurun. Nah, berapa koefisien elastisitasnya? Berapa nilai persentase dari ED-nya gitu ya. Ini rumusnya, kemudian ini jadi gini. Delta delta Q. Berarti Q kan Q2 kurangi Q1. Q2 itu adalah quantity. Q itu adalah quantity. Berarti Q-nya itu adalah 460 dikurangi 500. Nggak apa-apa hasilnya minus. Bukan berarti salah. Emang karena berarti ada penurunan di sana ya. Nah, kemudian dibagi sama Q. Q-nya itu adalah Q1. Berarti 500. Oke. Nah, kemudian delta P ini berarti P2 kurang P1. P2-nya berapa? 5,5 dikurangi 4,5 plus. Nggak apa-apa, gitu. Terus aja plus dulu. Ya, P-nya adalah 4,5. Oke, mari kita lihat di sini ya. Jadi ini teman-teman, kok 400 ya tadi saya bilang? Minus 40, sorry. Nah, ini ditulis dulu, kemudian coba dihitung. Sudah? Oke, jadi ini ya jawabannya. Jawabannya adalah minus 0,36. Ya, jadi koefisiennya itu adalah minus 0,36. Artinya apa? Artinya kenaikan harga singkong sebesar 1% akan menyebabkan jumlah permintaan singkong turun 0,36%. Ya, jadi kenaikan harga singkong 1% aja, penurunan jumlah dari singkong ini menjadi 0,36. Tuh. Oke. Ya. Oke. Itu elastisitas permintaan. Nah, elastisitas permintaan itu di dalamnya punya jenis-jenis lagi ya. Jadi elastisitas permintaan itu punya jenis-jenis lagi. Yang pertama adalah inelastisitas sempurna. In artinya tidak elastis sempurna. Tidak elastis ya. Jadi jumlah barang ini tidak akan berubah pada tingkat harga berapapun. Jadi harganya mau berubah terus 500, 1.000, 900, 2.000, 2,5, 3.000 dan seterusnya. Tapi jumlah barangnya tetap atau perubahannya kecil sekali gitu ya. Bahkan nggak berubah sama sekali biasanya ya. Tetap jumlahnya 1.000 permintaan terus, 1.000 kilo atau 100 kilo gitu. Ya. Nah, nilai dari koefisiennya itu biasanya dinyatakan dengan angka 0. Ya, jadi kalau nilai koefisiennya 0 artinya dia inelastis. Ya, seperti itu. Nah, contohnya adalah permintaan terhadap garam dan air minum. Kenapa? Karena kebutuhan. Ibaratnya mau harganya naik berapapun, mau harganya turun berapapun, permintaan garam ya wis segitu-gitu aja gitu. Air minum juga, apakah jadi orang apa namanya yang biasa minum aqua gitu ya, jadi air keran terus direbus seperti itu sangat kecil ya perubahannya, kecil kan ya, ya itu adalah inelastis. Kalau inelastis saja ya tadi itu sempurna, nggak elastis sama sekali gitu. Kalau ini adalah tidak elastis saja. Jadi kalau nggak elastis aja, ketika ada perubahan harga, ya perubahan barangnya itu sedikit gitu ya.
Jadi pacar kita misalnya, saya pacar kalian ya, pacar kalian itu ada suatu kejadian, ada perubahan harga, misalnya besar-besaran gitu, tapi perubahannya sedikit gitu. Nah, nilai koefisiennya itu kurang dari 1 atau 0, antara 0 dan 1. Jadi misalnya seperti tadi ya, 0,36 seperti singkong ya. Singkong itu dia barangnya tidak elastis atau inelastis karena nilainya ini minus 0,36 ya. Oke, bukan berarti. Contohnya adalah beras dan kebutuhan pokok lainnya. Jadi ketika beras ini punya perubahan harga kan naik turun ya, sama minyak goreng mungkin ya. Tapi dia itu perubahan permintaannya itu sedikit gitu karena memang itu merupakan kebutuhan pokok mereka ya. Biasanya kalau diagramnya seperti ini ya. Kalau inelastis itu diagramnya lurus gini, ini kuantitinya sama terus. Jadi ininya yang berubah di 1.000, 2.000, 3.000, di sini 500 terus gitu. Nah, kalau ini apa namanya ke arah kanan ya, dari atas ke kanan gini ya. Jadi ketika dia ada perubahan harga, ini ya P2 ke P1 ya, ini perubahannya itu kecil di sini. Jadi nggak sama. Misalnya ini 1.000, ini 3.000, ini tuh cuman 1.000, ini 2.000. Jadi perubahannya, ini 100, ini 200. Jadi perubahannya itu hanya kecil saja, inelastis. Oke, yang ketiga adalah elastis unitary atau elastis tunggal, 1. Sehingga nilai koefisiennya 1. Ya, artinya perubahan jumlah barang ini sama dengan persentase perubahan tingkat harga. Gitu ya. Jadi misalnya seperti barang-barang kebutuhan sekunder. Apa coba barang-barang kebutuhan sekunder? Apa ya, misalnya ya katakan kasur ya, tersier itu kan motor gitu ya. Misalnya kasur atau misalnya magicom gitu, kalau misalnya biasanya kayak gitu sih. Atau baju mungkin ya, baju kan bukan bahan pokok ya, baju misalnya ya. Jadi ketika ada perubahan harga, katakan perubahannya 10%, ya, maka perubahan jumlah barangnya ini sama 10% juga gitu. Nah, kurvanya seperti ini ya, dia ke kanan juga, tapi kita lihat di sini, ininya besarannya sama dengan ini kan, jadi jarak antara Q1 dan Q2 ini sama. Kalau tadi beda, ini lebih banyak perubahannya dibandingkan Q-nya. Ya, gitu. Oke, selanjutnya yang keempat adalah elastis. Elastis ya, lentur dia ya, peka. Jadi perubahan harga yang sedikit itu menyebabkan perubahan barangnya besar. Kebalikannya dari inelastis. Kalau inelastis, perubahan harganya besar tapi perubahan barangnya dikit. Ini kebalik. Perubahan harga yang dikit, perubahan barangnya besar. Gitu ya. Nah, maka koefisiennya adalah lebih dari 1. Jadi seperti 1,5, 2, 2,3, 1,8 dan seterusnya. Biasanya ini terjadi pada produk yang mudah dicari substitusinya. Maksudnya seperti apa, Bu? Gitu. Misalnya seperti substitusi teh dan kopi serta coklat ya. Apakah seseorang kalau misalnya nggak ada kopi bisa minum teh? Bisa ya. Ataukah kalau misalnya orang nggak ada teh, nggak ada kopi bisa minum coklat? Bisa gitu ya. Jadi dia itu bisa disubstitusi ya. Atau misalnya kalau orang nggak ada apa ya, misalnya lagi sayur gitu ya, misalnya kalau misalnya nggak ada sawi putih, apakah bisa diganti sawi hijau gitu? Bisa gitu, karena jenisnya sama-sama sawi misalnya. Oke, jadi kurvanya seperti ini gitu. Kalau tadi waktu inelastis ininya yang besar, jarak antara P1 dan P2, tapi kalau yang ini P1 P2-nya dikit, cuman jaraknya ini lebar. Jadi dia tuh hampir datar gitu ya. Hampir datar gini gitu, tapi dia masih melengkung sedikit.
Contohnya ini pakaian, barang mewah, makanan ringan. Oke, kalau yang ini elastis sempurna atau tidak terhingga, ya. Misalnya seperti apa? Misalnya, jadi gini, elastis sempurna ini artinya biasanya terjadi pada barang yang dia mengalami perubahan permintaan meskipun nggak ada perubahan harga. Jadi gini, permintaan dari bawang merah itu terus meningkat. Padahal nggak ada perubahan harganya, misalkan ya, padahal ada perubahan harga biasanya. Jadi tapi dia tuh meningkat atau justru semakin menurun permintaan dari daging sapi. Padahal harganya sama gitu ya, gitu. Atau ikan biasanya ya, ikan itu dia permintaannya itu biasanya menurun meskipun harganya itu murah. Jadi nggak semua orang ya cari ikan. Apakah kalau ikan ini harganya naik permintaannya turun, ya sama sih ya biasanya gitu. Nah, tetapi kalau harganya itu naiknya sedikit saja ya, jumlah barangnya ini akan turun sampai ke titik nol gitu. Oke, gimana contohnya nanti ya? Kalau harganya turun sedikit saja, jumlah barang akan naik ke titik yang nggak terhingga gitu. Jadi nggak tahu nih sampai kapan, sampai mana ini jumlahnya barangnya ya. Sehingga nilai koefisiennya tidak terhingga seperti ini. Ini adalah kurvanya. Jadi ini yang tadi inelastis sempurna, kan ininya sama ya, lurus ke atas ini, vertikal. Sedangkan kalau ini adalah horizontal seperti ini. Jadi ini nggak tahu nih sampai mana nih. Gitu. Misalnya adalah barang paperclip. Kenapa contohnya paperclip? Karena biasanya elastis sempurna itu dia adalah barang atau jasa yang memiliki karakter dan fungsi yang sama namun beda harga. Selain paperclip, saya contohkan adalah HVS. Ya, misalnya HVS gitu ya. Kenapa? Karena gini, paperclip kan punya merek beda-beda nih ya. HVS juga mereknya beda-beda ya. Sidu, Paper One, apa gitu ya saya lupa. Nah, kan fungsinya sama kan, karakternya sama kan gitu. Nah, kita otomatis akan melihat harganya, harga mana yang paling murah gitu. Jadi ketika dia ada perubahan harga saja, misalnya pada Sidu, harganya berubah sedikit saja, dia misalnya naik dikit aja, kita nggak mau beli Sidu kan. Kita cari yang lain, yang lebih murah dari Sidu kayak gitu. Sehingga barangnya akan jatuh ke titik nol. Sedangkan kalau harga Sidu itu turun sedikit aja, ini turun nih, jauh lebih murah nih jadinya di Paper One misalnya kayak gitu. Nah, maka dia akan naik ke titik yang nggak terhingga. Akan banyak yang beli Sidu, ibaratnya kayak gitu. Oke? Ya, sampai sini paham? Oke, silakan di-post dulu ya, kemudian tulis hal-hal yang tidak kalian mengerti ya. Ini akuntansi, accounting ya. Jadi teman-teman harus belajar hal-hal lain selain terkait gizi ya. Ini terkait pangan karena. Oke, baik. Selanjutnya adalah elastis silang. Silang ya. Jadi silang sana, silang sini. Oke, silang ini adalah persentase perubahan jumlah harga yang diminta. Jadi adanya perubahan jumlah harga ini karena perubahan harga barang lain gitu. Misalnya barang A jumlahnya beda permintaannya karena harga barang B itu naik, misalnya kayak gitu ya. Karena harga barang B naik, maka jumlah permintaan barang A meningkat gitu ya. Oke. Nah, sifatnya ada macam-macam gitu. Jadi yang pertama adalah besaran elastis. Kalau besaran elastisitasnya adalah EC itu artinya elasticity cross ya, jadi elastisitas silang. EC-nya itu adalah lebih dari 0 atau positif, maka dia kenaikan harga, artinya ini, kenaikan harga barang Y menyebabkan kenaikan harga barang X. Nah, hubungannya apa? Jadi kalau elastisnya adalah positif,
Hubungannya itu adalah menggantikan atau substitusi. Contohnya kopi dan teh. Ya, kalau misalnya harga kopi naik, orang akan cari teh, sehingga permintaan teh akan meningkat. Betul? Ya. Kemudian kalau nilainya kurang dari 0, ya kurang dari 0 artinya dia negatif, artinya ini, kenaikan harga Y menyebabkan menurunnya permintaan X. Biasanya ini hubungan antar barang adalah komplementer atau saling melengkapi. Jadi kalau tadi ini naik, permintaan ini naik, maka namanya substitusi. Ibaratnya barangnya adalah substitusi. Kalau ini turun, kemudian ini juga turun, barangnya adalah komplementer. Komplementer itu saling melengkapi. Misalnya kopi dan teh. Salah. Kopi dan gula. Jadi kalau misalnya harga gula nih naik, aduh harga gula naik nih, aku beli kopi nggak ya gitu. Kalau kopi tanpa teh kayaknya ada yang kurang, semacam itu ya gitu. Tapi ketika misalnya harga gula itu naik, orang biasanya akan mencari gula aren. Nah, maka gula aren dan gula pasir ini adalah barang substitusi. Dimungkinkan elastisitasnya adalah sifatnya positif untuk elastisitas silang. Ya, oke? Ya. Yang ketiga adalah elastis 0. Ya, sama dengan 0. Artinya, kenaikan barang Y tidak menyebabkan perubahan permintaan barang X. Jadi ini nggak ada hubungannya ini. Misalnya gula sama beras, ya, minyak sama beras, telur sama minyak gitu ya, telur sama gula gitu ya, itu nggak berhubungan. Jadi nggak saling melengkapi maupun nggak saling bersubstitusi. Tuh. Ini adalah rumusnya untuk elastisitas silang. Jadi langsung ke sini aja. Jadi ini adalah delta selisih dari perubahan barang A dibagi perubahan harga barang B dikalikan dikalikan harga barang B dibagi jumlah barang A. Oke, ribet ya. Mari kita contoh. Jadi tentukan elastisitas antara jagung dan singkong. Ini hubungannya seperti apa? Jadi ini punya nih tahun 2014, 2015. Ini adalah perubahan harga singkong. Di tahun 2014 harganya 5.000, kemudian turun menjadi 4.000. Di sisi lain, jagung ini meningkat. Ini menurun, ini meningkat. Ini jumlahnya meningkat, ini jumlahnya menurun. Oke, hubungannya gimana? Mari kita masukkan ya. Jadi delta HA itu adalah Hi. Kita lihat Hi. Hi dari barang A itu 3.000 dikurangi 2.000, 1.000. Oke. Kemudian delta B. Delta PB artinya harga. Ini ya, 10.000 kurangi 6.000 sama dengan 4.000. Kemudian Hi A, kayak rumusnya ini ya. Hi A sama PB. Hi A ini ya adalah 2.000. PB ini PB ya adalah PB adalah 6.000. Oke. Silakan diamati dulu pelan-pelan ya. Jadi, ketika kita masukkan di sini, maka 1.000 per 4.000 dibagi dengan 2.000 per 6.000. Hasilnya 0,75. Lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, artinya apa? Adalah saling menggantikan. Ya, jadi barang singkong dan jagung ini saling bersubstitusi. Gitu. Oke, silakan dipelajari dulu ya. Di pause dulu, dibalikin lagi ya. Oke. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab ya ketika diskusi. Oke, kemudian elastisitas pendapatan ya. Kita sudah ke silang, pendapatan, permintaan ya. Sekarang silang dan permintaan sekarang adalah pendapatan. Jadi kalau pendapatan ini perubahan jumlah barang yang diminta itu disebabkan adanya perubahan pendapatan dari konsumen sebesar 1%. Ya, sebesar 1%.
Gitu. Jadi kalau ada perubahan pendapatan 1%, maka akan terjadi perubahan jumlah barang. Berapa persen? Kita nggak tahu ya, tergantung barang dan pendapatannya. Nah, sama seperti elastisitas silang tadi, ya, maka elastisitas pendapatan ini juga punya besaran elastisitas dan jenis barangnya apa. Jadi kalau I ini adalah income ya, EI elastisitas income. Kalau nilainya kurang dari 0, jadi misalnya minus tadi negatif, artinya apa? Penurunan permintaan barang disebabkan oleh peningkatan pendapatan. Jadi justru peningkatan pendapatan ini menyebabkan permintaan barang itu turun. Misalnya beras putih ya, beras putih biasa, minyak curah deh ya, minyak curah. Jadi ketika seseorang meningkat pendapatannya, orang itu nggak lagi beli minyak curah, dia akan membeli minyak yang lebih bagus kualitasnya, sehingga barangnya minyak curah ini akan menurun permintaannya. Ya, gitu ya. Nah, jenis barangnya itu adalah jenis barang yang inferior. Jadi biasanya jenis-jenis barang yang rendah gitu ya, kualitas rendah atau kualitas bawah. Kemudian kalau yang nilai elastisitasnya itu antara 0 sampai 1 ya, 0,99 tuh masih masuk, 1 pun masih masuk ya. Itu peningkatan permintaan barang dengan persentase lebih rendah disebabkan oleh peningkatan pendapatan. Jadi ini, jadi ketika ada peningkatan pendapatan pada seseorang gitu ya, tapi persentasenya itu rendah gitu. Jadi peningkatannya itu cuma sekitar ya 1, sekian, 3%, 5% misalnya kayak gitu ya. Ah, itu maka akan ada peningkatan permintaan barang juga. Biasanya adalah bahan-bahan pokok. Jadi misalnya, oh aku meningkat nih gajiku dari 1 juta ke 1,5 juta gitu ya. Nah, itu kan dikit ya berapa? Oh, itu 50% ya? Oh, enggak sih. Iya ya, naik 50% ya. Misalnya 1 juta ke 1.100.000 gitu ya. Nah, 100.000 nih. Maka akan apa namanya? Saya memilih beras gitu ya misalnya yang dia mereknya itu dari yang kemarin itu saya cari beras yang paling murah, sekarang saya naik ke beras yang sedang gitu ya kualitasnya. Itu biasanya bahan-bahan kok gitu. Oke, kemudian yang kedua adalah EI lebih dari 1. Ya, lebih dari 1 ini artinya peningkatan permintaan barang dengan persen yang lebih besar disebabkan peningkatan pendapatan. Jadi 1 juta, wah saya naik jabatan jadi 5 juta gaji saya. Nah, saya akan membeli katakan emas logam lah atau logam mulia kayak gitu. Jadi itu adalah barang-barang mahal gitu ya. Jadi yang biasanya elastisitas income-nya lebih dari 1, dia adalah barang mewah. Oke, baik. Selanjutnya ini adalah rumusnya ya. Jadi rumusnya adalah selisih dari permintaan barang A dibagi jumlah barang A dibagi ini totalnya ini dibagi sama selisih income yang dibagi dengan income yang pertama gitu ya. Jadi ini adalah pertanyaannya. Jadi misalnya saat pendapatan rumah tangga 1 juta per bulan, permintaan telurnya 10 kilo. Tetapi ketika naik 1,5, permintaannya juga naik 15 kilo. Elastisitasnya seperti apa? Kita masukkan dulu. Nah, delta QA yaitu 15 kilo dikurangi 10 kilo, 5 kilo. Income-nya 1,5 dikurangi 1 juta, 500.000. P1-nya atau harga pertamanya adalah tadi berapa? 1 juta. Bukan harga ya, bukan P ya, income, sorry. Income-nya adalah 1 juta. Kemudian QA-nya adalah 10 kilo. Oke. Dimasukkan, seret. Elastisitasnya 1. Artinya apa? Ini merupakan kebutuhan pokok. Nah, artinya apa? Pendapatan konsumen ini naik 1%, maka permintaan telurnya juga meningkat sebanyak 1%. Gitu. Oke? Ya.
Oke, baik, kita masuk ke elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran itu adalah persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat ya adanya perubahan harga sebanyak 1%. Jadi kalau tadi itu adalah jumlah permintaan ya, kalau ini adalah jumlah penawaran, suplai yang disiapkan, yang beredar di pasaran, bukan yang diminta ya. Ini punya besaran elastisitas, punya kategori seperti permintaan tadi ya. Oke. Kita bahas satu persatu. Jadi elastisitasnya kalau dia lebih dari satu, ini adalah suplai ya. Kategorinya adalah elastis. Kalau lebih dari satu, elastisnya 1,2, 1,1, ya 1,05 ya. Nah, pengaruhnya apa? Jadi kalau harganya turun, kalau harganya turun, jumlah yang ditawarkan turun dengan persen yang lebih besar. Oke. Kalau harganya naik, maka jumlah yang ditawarkan juga akan naik dengan persentase yang lebih besar pula. Gitu. Jadi dia elastis, kalau harganya naik, ya yang ditawarkan juga meningkat. Ya, jadi yang disediakan oleh pabrik itu, oleh perusahaan itu, oleh toko itu semakin banyak. Gitu. Nah, sedangkan kalau elastisnya kurang dari 1 ya, misalnya 0, sekian, 0,578 dan seterusnya, dia tidak elastis. Ya, dia nggak peka, dia nggak berubah gitu ya. Jadi, bila harganya turun, jumlah yang ditawarkan itu juga akan turun gitu. Tapi dengan persentase yang lebih kecil. Jadi kalau nggak elastis itu sama ya, kalau elastis itu dia turun, tapi penurunannya itu besar, banyak. Ya, misalnya harganya dari 500 ke 2000, turun ya, dari 2000 ke 500, maka yang ditawarkan juga sedikit. Tapi sedikitnya persennya kan banyak ya, jadi makin sedikit lah, ibaratnya kayak gitu ya. Makin sedikit lah yang ditawarkan. Sedangkan kalau inelastis, ini jumlah yang ditawarkan itu juga turun, tapi turun persentasenya nggak sebesar yang perubahan harganya 2000 ke 500 gitu ya. Paling dia cuma turun sekitar 0 sekian persen atau 1, sekian persen, dikit aja gitu. Ya. Nah, ini sama kalau harganya naik juga yang ditawarkan naik dengan persentase yang lebih kecil. Kalau nilainya 1 atau unitary atau tunggal ya, jumlah yang ditawarkan ini sama dengan persentase harganya. Jadi kalau harganya naik 10%, yang ditawarkan juga naik 10%. Kalau turun 5%, harga yang ditawarkan juga turun 5%. Ya. Kalau yang tidak terhingga, ini nilainya artinya dia elastis banget, peka banget. Ini favorit wanita-wanita ya, kayak calon-calon gebetan, calon-calon pacar, calon-calon suami ya, orang-orang yang elastis sempurna atau peka ini. Nah, artinya apa? Jadi kalau harganya turun, ini ya, kalau dia nggak akan menjual sama sekali. Jadi nggak ada ini di pasaran ini, karena harganya itu turun. Tapi kalau harganya itu naik, maka toko-toko, produsen-produsen, perusahaan-perusahaan ini akan menjual sebanyak-banyaknya. Gitu. Wah, ini mumpung naik nih harganya nih, ayo kita jual sebanyak-banyaknya supaya dapat untung banyak kayak gitu. Oke, nyampe ya. Semoga paham dengan apa yang saya contohkan. Kemudian yang terakhir kalau nilainya 0, dia tidak elastis atau inelastis sempurna ya. Jadi kalau harganya turun, jumlah yang ditawarkan tidak akan berubah. Jadi kalau dia nggak peka, mau turunnya berapa, mau naiknya berapa, yang ditawarkan ya segitu-segitu aja. Tuh, ya. Oke, ini adalah rumusnya, yaitu delta QS supply dibagi QS, dibagi lagi keduanya dengan delta price dibagi price. Misalnya harga HP 1 juta, jumlah yang ditawarkan adalah 900.
Ketika harganya turun 900, jumlah ditawarkan juga ikut turun. Koefisiennya berapa? Ya. Ini ya, kita tulis dulu 800 kurangi 900, ini minus 100, ini minus 100.000, kemudian ini kita tulis, kita masukkan ke sini ya, nilainya 1. Kalau nilainya 1 apa coba? 1, dia elastis sempurna, elastis tunggal. Ya, artinya perubahan harga HP sebesar 1% menyebabkan jumlah penawaran juga turun sebesar 1%. Oke, kita sampai ke topik terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Jadi apa sih Bu? Jadi gini, kita tidak bisa menetapkan ya bahwa barang A itu adalah elastis, barang B itu tidak elastis. Nggak bisa serta-merta. Jadi ada hal-hal yang dipertimbangkan terutama dari segi harganya ya dan yang lainnya. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi itu? Jadi yang pertama adalah yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Jadi yang mempengaruhi elastisitas permintaan itu yang pertama ini. Oke, yang pertama adalah banyaknya barang substitusi. Artinya apa? Barang yang menggantikan gitu. Jadi semakin banyak barang yang bisa menggantikan dia, ya, maka barang tersebut semakin elastis, semakin mudah berubah, gitu, ya. Jadi kalau misalnya seperti teh dan kopi ya, bisa ada penggantinya coklat, kemudian ada penggantinya apa namanya penggantinya Rosella misalnya. Oke, itu ya banyaknya barang substitusi. Yang kedua adalah kegunaannya. Jadi tepung terigu itu dia lebih elastis dibandingkan baking powder. Karena kegunaan tepung terigu itu lebih banyak daripada kegunaan baking powder yang hanya biasanya untuk bikin roti. Kalau tepung terigu bisa buat bakwan, bisa buat tepungnya tempe, bisa buat roti juga, bisa dibikin pasta dan yang lainnya. Jadi semakin dia berguna, semakin dia elastis. Kemudian besarnya persentase pendapatan yang dibelanjakan. Jadi daging ini elastisnya lebih besar daripada tempe. Gimana maksudnya? Jadi daging itu kan dia cenderung mahal ya. Nah, mahalnya ini akan menyebabkan ketika dia turun maka dia akan semakin naik pendapatannya, akan naik permintaannya. Sehingga daging ini akan lebih elastis dibandingkan tempe yang dia itu tidak mempertimbangkan perubahan harga tempe. Ya, gitu. Karena ini bisa sangat dijangkau, ini sulit dijangkau, misalnya kayak gitu. Oke, contohnya, bukan contohnya, umpamanya, ya itulah. Oke, kemudian jangka waktu analisis. Oke, jadi semakin banyak waktu untuk mempertimbangkan, maka semakin elastis dia. Tapi semakin singkat waktu untuk analisis, tidak elastis karena ada perubahan yang belum diketahui. Jadi gini, untuk menganalisis suatu barang ya, atau makanan atau pangan dia elastis atau tidak, itu kita pertimbangan waktunya. Jadi kalau jeda waktunya itu hanya misalnya beberapa bulan, berapa minggu lah ya, berapa minggu itu apa namanya cenderung nggak akan elastis karena ada perubahan-perubahan itu yang dia belum diketahui penyebabnya gitu ya. Tapi kalau waktunya itu lama, misalnya 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun misalnya ya, maka semakin tinggi nilai koefisien dari elastisnya. Ya, seperti itu. Karena dia sangat mempengaruhi lah ibaratnya seperti itu. Yang kedua adalah elastisitas penawaran. Apa saja yang mempengaruhi? Yang pertama adalah sifat tahan barangnya. Awet enggaknya, dia mudah busuk atau enggak, mudah rusak atau tidak. Misalnya hasil pertanian. Hasil pertanian ini sayur, buah, itu penawaran barangnya itu enggak dipengaruhi sama harga. Karena apa ya, penawarannya itu
meningkat, ya karena memang produksinya meningkat gitu ya. Penawarnya menurun karena produksinya yang menurun gitu ya. Jadi nggak dipengaruhi oleh harga, justru dia akan mempengaruhi harga gitu, bukan dipengaruhi. Oke, kemudian biaya dan kemudahan menyimpan barang. Jadi banyak bahan-bahan yang atau barang-barang yang mahal biasanya derajat elastisitasnya itu rendah. Jadi dia semakin nggak elastis, jadi dia semakin nggak peka gitu. Jadi kalau penawarannya itu nggak peka, gimana tuh tadi? Kalau dia tidak elastis, apa namanya, artinya, perubahan harga berapapun itu tidak akan mempengaruhi penawaran, ya gitu ya. Biasanya barang-barang mahal sih. Kemudian waktu, untuk waktu sama ya, kalau waktunya pendek untuk analisisnya, ini nggak mudah bagi produsen untuk menyesuaikan barang yang ditawarkan dengan cepat sebagai respon perubahan harga, sehingga dikatakan bahannya ini adalah inelastis. Jadi kalau waktu yang disediakan pendek, gitu ya, maka produsen ini, aduh aku nggak mampu menyediakan atau menawarkan 1.000 pak gitu misalnya ya, atau 1.000 ton gitu misalnya ya. Jadi dia itu barangnya nggak elastis, nggak akan berubah. Tapi kalau waktunya itu panjang, misalnya ada perubahan harga panjang, maka perusahaan ini punya waktu banyak untuk memproduksi gitu ya. Karena adanya waktu untuk memproduksi ini, hasil produksinya lebih banyak, sehingga sehingga barangnya akan lebih elastis atau lebih fleksibel atau dia berubah penawarannya kayak gitu ya, karena ada perubahan harga itu. Paham? Oke, kemudian yang terakhir sifat alami. Jadi produk primer atau bahan pokok itu biasanya nggak elastis. Jadi kalau untuk penawaran ini biasanya kalau bahan pokok ya kalau perubahannya segitu-gitu aja ya ya udah gitu. Jadi penawarannya ya jumlahnya segitu-segitu aja juga gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk penugasan rutinnya saya ada sedikit kuis, nanti kita akan bahas ketika diskusi ya, gitu mengenai tugasnya, pengumpulannya, dan mungkin saya mau tanya jawab dulu dengan teman-teman semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, ditulis supaya tidak lupa ketika kita diskusi gitu. Baik, terima kasih. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.